Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para jemaah sekalian, dimanapun saja berada, di pagi yang cerah ini, hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana kita mempersiapkan beberapa ibadah bagi yang tidak melaksanakan haji, di antaranya memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah puasa, dan menyiapkan diri kita untuk berkurban sebaik-baiknya. Para jemaah sekalian, dalam hal ini saya ingin membacakan beberapa keterangan di dalam kitab Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama klasik. Berharap mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semuanya di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, berbicara tentang kurban. Kurban itu adalah sebuah ritual yang sudah lama, ya. Bahkan para rasul, para nabi itu sudah melakukan kurban sejak Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain. Misalnya kurban putra Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-Maidah 27 itu disampaikan, idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi ingatlah ketika putra Nabi Adam, yakni Habil dan Qabil, mempersembahkan kurban, maka kemudian diterima dari salah seorang dari mereka berdua. Ini salah satunya yang diterima dan tidak diterima yang lain. Ini bercerita tentang kurban. Termasuk juga misalnya kurban di Nabi Ibrahim. Dan ini merupakan cikal bakal sejarah daripada kurban. Wa fadainahu bidzibhin azim. Jadi di dalam surat As-Saffat 107 itu dikatakan, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini para jemaah sekalian adalah sebuah ayat yang menjelaskan tentang kurban yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini kalau kita berbicara kurban, apa itu kurban? Kurban itu kalau kita kutip di dalam kitab Mughnil Muhtaj di halaman 122 adalah hiya ma yudbahu minan na'am, hewan ternak yang disembelih taqarruban ilallah, di mana tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dilaksanakan apa? Kapan itu? Min yaumil id ila akhir ayyamit tasyrik, dimulai sejak Idul Adha, hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari tasyrik, ya. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Para jemaah sekalian, ini adalah definisi daripada kurban, di mana kurban itu disebutkan hewan ternak. Jadi tidak disebutkan ayam misalnya, mentok, itik, enggak disebutkan itu, tetapi disebutkan hewan ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dilaksanakannya pun hari tertentu, yakni di hari raya Idul Adha, dan berakhir sampai hari tasyrik 11, 12, 13 itu.
Terus berbicara hukum para jemaah sekalian. Hukum daripada kurban. Misalnya hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dikatakan, salasun hiya alayya faraid. Ada 3 bagi saya, bagi Nabi Muhammad, adalah fardu, wajib. Walakum tatawu'un. Dan bagi kamu sekalian tidak wajib, hanya sunnah saja. Yang pertama adalah an-nahru. An-nahru itu kurban. Wal witru, salat witir. Wad duha, dan salat duha. Bagi Nabi Muhammad wajib. Tapi bagi kamu sekalian sunnah. Jadi berangkat dari sini mengapa kemudian dikatakan bahwa kurban itu ya sunnah. Qala Syafi'i wa balagana anna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhiyani karahiyatan ayyura annaha wajibatun. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa balagana dan telah sampai kepada kami, anna Abu Bakrin, sesungguhnya sahabat Abu Bakar, wa Umar, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai terhadap keduanya, kana la yudhiyani, beliau berdua itu tidak menyembelih kurban. Apa artinya tidak selalu menyembelih kurban? Karahiyatan, ini khawatir, ayyura annaha wajibatun, akan dipandang oleh rakyatnya saat itu bahwa kurban itu wajib. Ini saya kutip di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni, juz 8 halaman 283. Artinya jelas di sini kalau kita mengacu kepada kitab ini bahwa kurban itu tidak wajib. Nah, sementara para jemaah sekalian, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi orang kaya. Ini berangkat daripada sebuah hadis, man wajada sa'atan, barang siapa memiliki kelebihan harta, walam yudhhi, kemudian dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaknya dia jangan mendekat tempat sholat kami. Wis, jangan dekat ke masjid lah, gak usah ke masjid, gak usah ke musola. Itu maksudnya apa para jemaah sekalian? Maksudnya adalah betapa kurban itu adalah sebuah kewajiban bagi orang yang mempunyai kemampuan, ya. Bagi orang yang mempunyai kemampuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Memang ini penting disampaikan, ya. Karena ada di antara sahabat saya yang cukup kaya, kemudian dia bertanya, apakah sunat apa wajib? Saya katakan bagi kamu itu ya wajib lah. Mengapa? Karena hartamu itu sudah berkelebihan, luar biasa banyak, ya. Maka saya katakan wajib untuk dikeluarkan kurbannya, ya. Sekaligus juga menampakkan syiar, kan begitu kan? Kalau kita mengacu kepada hadis ini kan ngeri, Pak. Udah, kalau dia mati lah nggak usah dibawa ke masjid. Ini sebenarnya pesan daripada Sayyidina Rasulullah. Jangan main-main dengan kurban. Bagi orang yang mempunyai kemampuan, ayo kurban. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla
hilalu dzil hijjah wala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a hatta yudhhiya. Jika telah masuk bulan Dzulhijjah dan ia masuk mau berkurban, ya berkeinginan untuk berkurban, maka jangan potong rambut dan kuku hingga ia berkurban. Ini para jemaah sekalian, ada yang dimaksud itu adalah kukunya sapi atau kambing yang ingin kita kurbankan, jangan doa-hati sudah, karena sudah diniatin, sudah dibeli. Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu adalah kuku daripada orang yang berkurban, tafa'ulan kepada orang yang sedang melaksanakan haji. Ini para jemaah sekalian. Jadi orang kalau sudah melaksanakan haji, niat mau melaksanakan haji, di sana itu kan tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku. Ini hanya tabarukan saja ke sana. Ya, ini bukan wajib, tidak wajib. Tapi di sini dipesankan kalau sudah diniatin kurban, ini sapi, ini kambing, ini hewan, maka jangan potong rambut dan kuku hingga ia berkurban. Hadis riwayat Muslim. Para jemaah sekalian yang saya hormati, ini berkaitan dengan waktu menyembelih ya. Waktu menyembelih kurban. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Misalnya saya kutip di dalam hadis riwayat Al-Bukhari berkaitan dengan waktu berkurban. Inna awwala ma tubda'u fi yaumina hadha an nusalliya. Sesungguhnya yang kami kerjakan terlebih dahulu di hari ini, yakni Idul Adha, adalah an nusalliya, kita melaksanakan sholat. Kemudian thumma narji'a, kemudian kami pulang dari masjid, dari musola, fananhara, kemudian kita ini menyembelih kurban. Fa'ala dzalika faqdu asa faman fa'ala dzalika, barang siapa melakukan ini saya kutip di dalam hadis Bukhari ya. Faman fa'ala dzalika, barang siapa melakukan ini, yakni sholat baru kemudian berkurban, faqad asaba sunnatana, maka dia telah sesuai dengan sunnah kami. Wa man nahara, barang siapa menyembelih qabla sholat, sebelum sholat, dalam hal ini sebelum Idul Adha termasuk masih tanggal 9 kok dipotong misalnya, fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, maka itu bukan kurban namanya. Ini hanya sekedar daging yang dihidangkan untuk keluarganya. Ini para jemaah sekalian, laisa minan nusuki fi syai', bukan termasuk bagian daripada ibadah kurban. Jadi artinya jelas bahwa yang namanya kurban itu dipotongnya saat hari raya Idul Adha, setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Para jemaah sekalian, bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari yang lain disebutkan, man dzabaha, barang siapa menyembelih kurban qabla sholati, sebelum pelaksanaan sholat, fa innama yudzabihu li nafsihi, maka dia itu memotong untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Wa man dzabaha ba'da sholati, barang siapa melaksanakan potong kurban setelah sholat Idul Adha, faqad tamma nusukuhu, maka telah sempurna ibadah kurban. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia sesuai dengan sunnat umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dari Anas. Ini para jemaah sekalian, artinya jelas bahwa waktu berkurban itu ada batasnya.
Sampai kapan ya? Sampai hari tasyrik. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, qala Rasulullah, sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu tu'min wa dzikrillah. Hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari untuk makan, hari untuk makan dan hari untuk berzikir kepada Allah. Jadi yang semangat puasa, stop itu saat itu. Jangan sampai mengatakan, loh saya ingin ibadah terus kok. Ya itu aturannya stop. Tidak boleh berpuasa saat tanggal 11, 12, 13. Ya mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Ini para jemaah sekalian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai dari Abu Hurairah. Artinya hari tasyrik termasuk bagian daripada waktu untuk menyembelih kurban. Nah, ini kita siasati, kadang-kadang kurban dari panitia di masjid itu banyak ya. Kalau dipotong hari itu juga kepalahan dan waktunya sangat sempit misalnya, ya dilaksanakan keesokan harinya ya bagus, ya boleh. Yang penting masih dalam suasana Idul Adha ayyamut tasyrik 11, 12, 13 itu. Terus siapa yang berhak mendapatkan dagingnya? Nah, di sini di dalam Al-Qur'an di sana surat Al-Hajj 28 diungkapkan begini. Yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Jadi makanlah ya, sebagian daripadanya, yakni hewan kurban, dan sebagian lagi berikanlah untuk makan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Ini para jemaah sekalian, kalau mau disederhanakan, misalnya kalau saya gambarkan kurban itu dibagi 3 gitu. Sepertiga yang pertama untuk sendiri. Sepertiga yang kedua untuk fakir miskin. Sepertiga lagi adalah untuk hadiah. Jadi beda dengan pembagian zakat. Kalau zakat sudah disebut asnafus tsamaniyah. Ada golongan 8 yang wajib disampaikan kepada mereka untuk menerima zakat. Tetapi kalau kurban itu, kalau mau digambarkan sederhana, itu dibagi 3. Yang pertama untuk dirinya sendiri, tabarukan, biar berkah. Kemudian yang nomor 2 untuk fakir miskin. Dan yang nomor 3 adalah untuk hadiah. Ini termasuk juga kerabat-kerabat yang sudah kaya dia. Kasih saja itu hewan kurban. Tetangga-tetangga kita. Jadi kalau kita melihat kepada kalimat tadi fakulu minha, maka makanlah sebagian daripada kurban. Ini menurut ulama Syafi'iyah, pemilik hewan kurban boleh mengambil bagian, ya, artinya bagiannya sebanyak misalnya sepertiga. Itu ulama Syafi'iyah. Boleh mengambil bagian dari kurban itu sepertiga lah. Kecuali para jemaah sekalian, ini menyangkut kurban nadar. Maka kalau nadar harus disedekahkan keseluruhannya. Nanti kalau anak saya naik kelas, saya nadar akan kurban. Saya nadar untuk kurban. Maka ya tidak boleh dimakan sama yang berkurban. Ini para jemaah. Kasih semua kepada fakir miskin dan
kepada masyarakat yang lain. Ya, wajib disedekahkan. Misalnya di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar juz 16 halaman 40 itu disebutkan demikian. Wa ammas shadaqah minha wa ammas shadaqatu minha fas-sahih annahu yajibu tasadduqu minal udhiyah bima yaqau alaihi al-ismu. Sedekah dari hewan kurban adalah wajib menurut pendapat yang sahih. Yang sempurna adalah sedekah sebagian besar kurban. Jadi sebagian besar kurban itu, ini pendapat yang lain ya. Misalnya yang sempurna adalah sebagian daripada kurban itu disedekahkan. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita mengacu kepada teks ini, wa ammas sahih adapun wa ammas shadaqatu adapun bersedekah dari kurban itu as-sahih, yang sahih adalah yajibu tasadduqu minal udhiyah bima yaqu alaihi wal akmal ayatasaddaq bi mu'dhamiha. Jadi bersedekah dengan sebagian besarnya. Pokoknya harus bersedekah. Jangan dimakan semua begitu. Ini para jemaah sekalian. Kalau saya istilahkan itu ya tabarukan. Biar kita mengambil barokah daripada kurban yang kita keluarkan. Wa amma shadaqatu adapun bersedekah minha dari kurban fas-sahih pendapat yang sahih annahu yajibu tasadduq wajib bersedekah minal udhiyah dari udhiyah dari kurban yang kita keluarkan bima yaqu alail ism sekiranya sudah disebut ini bersedekah ya. Wal akmal adapun yang sempurna ya ayat tasaddaq bimu'dhamiha disedekahkan dengan sebagian besar. Kalau saya mengatakan seperti tadi itu yakni kalau kurban dibagi 3, maka yang pertama dikasih untuk fakir miskin, yang kedua untuk hadiah, dan yang ketiga itu adalah untuk dirinya sendiri yang berkurban, para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Ini berbicara fadilah dan keutamaan daripada kurban yang luar biasa. Misalnya hadis riwayat Tabrani itu disebutkan ma'amila adamiyun fi hadzal yaum afdal min damin yuhraku. Subhanallah, saya kurang begitu jelas, saya ulangi lagi. Ma'amila adamiyun fi hadzal yaum afdala min damin yuhraku illa ayyakuna rahiman tusan. Rawahu Tabrani. Jadi tidak ada amal manusia yang lebih utama di hari ini, yakni Idul Adha, daripada menyembelih hewan. Apakah itu kambing, apakah itu sapi, apakah itu onta. Ya. Illa ayyakuna rahiman tusalu, kecuali menyambung silaturahim. Ini para jemaah sekalian. Dalam hal ini artinya silaturahim itu bagian daripada tradisi yang harus dijaga juga di saat Idul Adha. Ya, silaturahim kepada sanak saudara, kepada tetangga. Penting, momen-momen ini juga dibangun. Kalau Idul Fitri kan sudah menjadi tradisi dan membudaya di hari ini, di zaman ini kita kenal dengan halal bihalal, saling kunjung mengunjungi. Nah, kalau Idul Adha itu di sebagian daerah juga sama, saling silaturahim. Silaturahim itu juga bisa dilambangkan dengan mengirim makanan satu dengan yang lain. Itu perlambang bahwasanya kita ini hubungannya baik-baik saja. Dan itu penting, itu penting sebagai modal kita menjalani kehidupan
Maka penting umat Islam itu menghidupkan dengan silaturahim saat Idul Adha. Ya, kalau kita punya masakan yang enak, ya mari saling kirim mengirim. Ya, kadang-kadang kita mengirimkan makanan satu piring ke sana juga mengirim ke sini juga mengirimkan ke sebelah, ke tetangga kiri, dan seterusnya, muter itu. Akhirnya ramai. Walaupun kadang-kadang misalnya makanannya itu juga itu saja yang diputar-putar, tetapi kan bernilai sedekah, nilai pahala, nilai silaturahim. Itu kekuatan sosial yang mahal itu. Jangan sampai dinafikan ya, oleh sebab fokus kepada ibadah kurbannya. Jadi illa ayyakuna rahiman tusal, kecuali menyambung silaturahim. Dan ini artinya fadilah silaturahim di saat Idul Adha ini termasuk amal yang baik juga para jemaah sekalian. Bahkan melebihi daripada apa istilahnya kurban. Ma'amila adamiyun fi hadzal yaum afdala min damin yuhraku illa ayyakuna rahiman tusal. Nah, apalagi kalau kita mau digabung ya, kurban kemudian dengan kurban itu dibagikan kepada orang sekitarnya, tetangga kiri kanan kita. Ini kan juga menyambung silaturahim. Para jemaah sekalian yang saya hormati, karena itu mari kita perbagus ya kurban kita. Saya kutip di dalam Sunan Tirmidzi juz 6 halaman 112 itu dikatakan bahwa hewan kurban yang kita keluarkan itu akan menjadi kendaraan besok di akhirat. Ini sebenarnya ada hikmahnya. Manusia itu, para jemaah sekalian, sejak ada di dunia itu sudah disayang oleh Allah. Waktu kita ada di dunia ini pertama kali digendong. Dia punya kendaraan. Digendong sama siapa? Sama rahim ibu kita. Ya. Kemudian di dunia juga demikian. Allah ciptakan sejak dulu kendaraan. Mungkin dulu namanya kuda, onta, dan lain sebagainya. Agar manusia itu tidak capek menjalani kehidupan. Sekarang ada mobil, ada motor. Itu orang yang menciptakan mobil dan motor itu ya mendapatkan bisikan dari Allah. Digerakkan hatinya untuk membuat kendaraan yang nyaman, enak, sejuk. Malah kalau sekarang lengkap dengan luar biasa AC yang paling sejuk. Nikmat ada di dalam, tidak kepanasan, tidak kecapean. Apalagi umat Nabi Muhammad SAW ini umurnya pendek-pendek ya. Sehingga luar biasa teknologi manusia itu. Kemudian ada kenyamanan di dalamnya sehingga ketika kita mau berzikir, mau beribadah, mau berdakwah, mau melakukan silaturahim, itu tidak sengsara seperti umat-umat terdahulu, ada pesawat dan sebagainya. Jadi sebenarnya Allah itu ingin manusia itu punya kendaraan di dalam kehidupannya, disiapkan oleh Allah. Ya. Lah besok di akhirat juga demikian. Allah tidak membiarkan kita itu jalan kaki sendiri. Diberi kendaraan juga. Kendaraannya apa? Kendaraannya adalah hewan kurban yang kita keluarkan. Hadisnya ini para jemaah sekalian. Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallah min ihraqid dami. Tidak ada amal daripada anak Adam yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Idul Kurban ini dibanding dengan mengalirkan darah atau berkurban. Innaha lata'ti yaumal qiyamah. Kurban yang kita keluarkan ini akan datang besok di hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulunya, rambutnya, wa adlafiha, dan kakinya. Dan itu mengapa tadi kalau sudah diniatin kurban ya jangan dipotong itu rambutnya, kukunya, karena kalau dia indah besok ya akan datang besok seperti itu besok di hari kiamat. Sehingga kita punya kendaraan para jemaah sekalian.
Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan ya. Menjadi penyemangat kita untuk berkurban di tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, selanjutnya bagaimana berkaitan dengan untuk satu keluarga. Jadi seseorang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyembelih kambing satu untuk dirinya dan keluarganya. Dan mereka makan dari daging kambing tersebut. Dan mereka juga bersedekah dari daging tersebut. Kemudian ini menjadi kebanggaan bagi mereka. Sebagaimana kau lihat. Ini riwayat At-Tabrani. An Atha bin Yasar qala sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanatis tuhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanyakan di zaman Rasulullah itu kurban seperti apa sih? Nah, di zaman Rasulullah itu ya para sahabat itu berkorban satu kambing, ini dipergunakan untuk dimanfaatkan, maksudnya dimakan untuk keluarganya, mereka makan bersama-sama dan mereka juga bersedekah. Sumatabahan nas fasara kama. Kemudian ini menjadi kebanggaan bagi mereka sebagaimana kau lihat. Ini maksudnya apa para jemaah sekalian? Di dalam bab ini Imam Tirmidzi itu mencantumkan sebuah bab kambing cukup untuk sekeluarga meskipun keluarganya banyak. Dan hal ini diamalkan oleh sebagian ulama. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad yang diperbolehkan oleh Imam Malik, Auza'i, Imam Syafi'i dan dinilai makruh oleh Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Ya kalau kita mengacu pendapat ini ya silakan, tapi jangan sampai menyalahkan apa yang sudah menjadi pemahaman dari umat Islam di Indonesia yang mengikuti mazhab Syafi'i, di mana satu sapi untuk 7 orang, satu kambing untuk 1 orang. Jadi satu kambing untuk 1 orang, satu sapi untuk 7 orang. Ini adalah kaidahnya semacam itu sudah. Adapun pahalanya dibagikan untuk seluruh keluarga itu bebas-bebas saja. Pahalanya loh ya, pahalanya. Satu kambing saya motong, saya niatin ya Allah, semoga pahalanya sampai kepada bapak dan ibu saya, kakek nenek saya, keluarga saya yang sudah wafat. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Termasuk 1 sapi misalnya. Diperuntukkan jelas peruntukannya ya untuk 7 orang. Ini para jemaah. Ada pendapat yang mengatakan 1 kambing cukup untuk sekeluarga. Ya saya katakan tadi ada. Tetapi jangan sampai kemudian menyalahkan, wah jadi pemahaman selama ini salah dong. Ya nggak salah, itu benar itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa begini ketika menyembelih kurban. Beliau berdoa, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Bismillah dengan nama Allah. Ya Allah, taqabbal min Muhammadin. Terimalah kurban ini dari aku Nabi Muhammad. Wa ali Muhammadin, dan keluarga Nabi Muhammad. Wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sayang kepada kita. Dan tidak semuanya orang Idul Adha itu bisa kurban kan? Ya, karena punya Nabi Muhammad, kita ini ngampung, nunut, ikut, ya, numpang besok kepada kurbannya Nabi Muhammad SAW. Untuk zaman sekarang, ayo dipaksakan, dicarikan rezeki sekiranya kita bisa berkurban. Insya Allah kalau niat nyampe, tapi kalau nggak niat ya kita akan alihkan uang tersebut ke hal-hal yang lain. Inilah para jemaah sekalian berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan ini dari sebagian jemaah sampai kepada kami, bagaimana kalau kita
niat akikah dan kurban, Pak Kiai. Ini kalau saya mengutip di dalam sebuah pendapat di dalam kitab Ithmit al-Ainain fi ikhtilafis syaikhain, itu dikatakan launa wal aqiqah wad dhahiyah. Kalau ada orang niat berakikah dan kurban, lam tahsul ghairu wahidin, maka yang jadi hanya salah satunya. Niat kurban dan akikah, yang jadi itu ya salah satunya. Bisa kurban, bisa akikahnya saja. Tapi ya, menurut Imam Romli, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, ya yang jadi cuma salah satunya. Wa yahsulul kullu inda Imam Romli, ya. Dan bisa mendapatkan dua-duanya, pahala dua-duanya, fadilah kedua-duanya, yakni akikah dan kurban. Apabila kita niat kedua-duanya, ya saya mau kurban dan akikah, di mana saya belum akikah dulu, ya dapat pahala dua-duanya. Ini artinya khilaf antara ulama. Kita bisa mengikuti salah satunya, jangan saling menyalahkan istilah. Artinya kalau kita mengikuti ini, ya alhamdulillah ada pendapat yang menyampaikan demikian. Mudah-mudahan yang terpenting para jemaah sekalian, selama Dzulhijjah ini ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minim ya, sama Tarwiyah dan Arafah tanggal 8 dan tanggal 9. Minim-minim lagi ya, diusahakan, dipaksakan ini, yakni berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yakni hari Arafah. Bagi orang yang tidak melaksanakan haji, ini sunat. Pahala dan fadilahnya, keutamanya adalah berpuasa di hari Arafah itu yukaffirus sanatal madiyata, ini akan melebur, akan menghapus dosa selama 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad, ya. Berkah, ya, berkah. Umurnya pendek-pendek tapi diberi keberkahan, ya, oleh Allah. Allah sayang kepada kita. Mari kita amalkan. Mudah-mudahan pengajian singkat ini ada manfaatnya. Sekali lagi, ketika ada pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan perbedaan pendapat, maka jangan sampai kita membenturkan. Kita boleh mengikuti salah satunya. Di antara yang perlu dijaga soal kambing ini atau sapi. Ya, kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Titik. Ada yang pendapatnya mengatakan boleh, silakan. Tapi jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan, itu salah, itu yang 1 kambing untuk 1 orang. Yang benar 1 kambing untuk 1 keluarga. Berapa saja kan? Memang ada pendapat begitu. Memang, tapi jangan menyalahkan. Sehingga khilaf antar ulama itu menjadi rahmat bagi kita. Bagi kita. Bukan menjadi sumber masalah, ya. Demikian para jemaah sekalian. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.